Kenapa isu ijazah Jokowi tak pernah selesai dibicarakan? Setiap kali muncul pembelaan, justru makin banyak pertanyaan baru yang lahir. Ini bukan sekedar gosip politik atau rasa benci kepada seorang tokoh, melainkan soal hal yang jauh lebih serius, transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam demokrasi, bukti otentik jauh lebih penting daripada sekedar kata-kata indah. Bayangkan, apa jadinya jika seorang pemimpin negara tidak bisa memberikan kejelasan tentang rekam jejak akademiknya? Apa jadinya jika dokumen yang seharusnya mudah ditunjukkan justru ditutupi dengan retorika panjang? Dan apa jadinya bila kritik atau pertanyaan rakyat selalu dialihkan menjadi tuduhan politik semata? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang terus menghantui publik, sebab kepercayaan rakyat tidak dibangun dari narasi, melainkan dari data dan bukti yang dapat diuji secara terbuka. Dan ketika kepercayaan ini goyah, maka bukan hanya sosok yang dipertaruhkan, melainkan juga kredibilitas institusi pendidikan serta martabat demokrasi itu sendiri. Salah satu alasan kenapa pembela ijazah Jokowi gagal meyakinkan publik adalah karena terlalu banyak retorika tanpa bukti konkret. Kita sering mendengar klaim seperti ijazah sudah diverifikasi kok, atau UGM itu kampus besar, tidak mungkin memalsukan dokumen. Sekilas terdengar meyakinkan, tapi ketika publik meminta bukti otentik, apa yang ditunjukkan? Hampir tidak ada. Tidak ada ijazah asli yang bisa ditelusuri jejaknya. Tidak ada arsip kampus yang diperlihatkan. Bahkan pernyataan resmi yang bisa dipertanggungjawabkan pun jarang sekali muncul. Padahal dalam urusan publik, kata-kata indah tidak bisa menggantikan nilai sebuah dokumen yang bisa diuji. Apa jadinya kalau dalam demokrasi, rakyat hanya diminta percaya pada narasi tanpa pernah diberi akses pada bukti nyata? Tentu kepercayaan publik akan runtuh, sebab rakyat tidak menuntut janji. Yang mereka minta hanyalah satu, data, bukan kata-kata. Alasan kedua kenapa pembela ijazah Jokowi gagal meyakinkan publik adalah karena kritik sering dijawab dengan tuduhan balik. Setiap kali ada yang bertanya tentang substansi, misalnya siapa dosen pembimbing, bagaimana struktur fakultas saat itu, atau bentuk ijazah yang dipertanyakan, jawaban yang muncul justru bukan klarifikasi, melainkan cap. Ini serangan politik, ini upaya menjatuhkan presiden. Masalahnya, publik tidak sedang meminta analisis politik, tapi data administratif yang sangat sederhana. Kalau memang dosennya jelas, sebutkan namanya. Kalau fakultasnya sudah ada, tunjukkan SK resminya. Kalau ijazahnya sah, bandingkan dengan milik teman seangkatan. Selesai. Tapi ketika substansi justru dialihkan ke motif penanya, publik jadi bertanya-tanya, apa jadinya bila setiap pertanyaan kritis dianggap serangan politik? Bukankah demokrasi justru membutuhkan ruang verifikasi terbuka, bukan ruang tuduh-menuduh? Alasan ketiga, mengapa pembela ijazah Jokowi gagal meyakinkan publik adalah karena terlalu sering menggunakan pembelaan emosional, bukan argumentasi rasional. Kita sering mendengar kalimat seperti, Pak Jokowi itu orang baik, masa sih beliau bohong? Atau lihat saja pengabdiannya, masih juga diragukan. Kalimat semacam ini memang menyentuh hati, tapi dalam ranah akademik yang relevan bukanlah watak pribadi, melainkan dokumen sah yang bisa diverifikasi. Sistem pendidikan tidak berjalan berdasarkan reputasi atau simpati, melainkan berdasarkan catatan administratif. Publik tentu bisa menghormati seorang tokoh, tapi penghormatan itu tidak boleh menggantikan kebutuhan akan transparansi. Apa jadinya jika simpati dijadikan tameng untuk menutup pertanyaan substansi? Justru publik makin curiga, karena dalam demokrasi, orang baik sekalipun tetap harus bisa diperiksa, agar kepercayaan rakyat dibangun di atas bukti, bukan sekedar rasa percaya. Alasan keempat, mengapa pembela ijazah Jokowi gagal meyakinkan publik adalah karena penjelasan yang diberikan seringkali tidak konsisten. Ada versi berbeda soal tahun kelulusan. Ada yang menyebut 1985,
Ada pula yang mengatakan 1986. Nama dosen pembimbing pun berubah-ubah. Bahkan ada yang secara terbuka menyatakan tidak pernah membimbing Jokowi. Bentuk fisik ijazah yang ditunjukkan juga kerap diperdebatkan karena dianggap tidak lazim. Ketidakkonsistenan ini jelas melemahkan kredibilitas pembelaan. Dalam dunia akademik, data administratif harus rapi, konsisten, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika pernyataan terus berubah, publik wajar merasa curiga. Apa jadinya kalau informasi dasar tentang pendidikan seorang kepala negara saja simpang siur? Dalam ilmu politik, hal seperti ini bukan sekedar persoalan pribadi, tapi bisa menggerus kepercayaan publik pada institusi negara. Karena ketika kebenaran tidak konsisten, legitimasi pun ikut dipertanyakan. Alasan kelima, kenapa pembela ijazah Jokowi gagal meyakinkan publik adalah karena enggan membuka ruang audit akademik terbuka. Padahal sebenarnya sangat sederhana. Kalau memang tidak ada masalah, tunjukkan saja transkrip nilai, SK kelulusan, berita acara sidang, hingga arsip fakultas yang menjadi standar di setiap perguruan tinggi. Semua itu dokumen administratif biasa, bukan sesuatu yang sulit dihadirkan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, ada resistensi baik dari pihak kampus maupun dari istana. Alih-alih mendorong keterbukaan, sikap yang muncul malah defensif, bahkan menganggap pertanyaan publik sebagai serangan. Padahal ketika kepercayaan rakyat dipertaruhkan, yang dibutuhkan bukan retorika emosional, melainkan bukti faktual yang terbuka. Apa jadinya jika transparansi minimum dalam demokrasi tidak dipenuhi? Kecurigaan publik akan semakin besar, dan bukan hanya sosok individu yang dipertaruhkan, tapi juga kredibilitas dunia akademik serta institusi negara secara keseluruhan. Dan pada akhirnya, 5 alasan menjelaskan kenapa publik begitu sulit diyakinkan. Karena yang ditawarkan hanyalah retorika tanpa bukti, isu yang selalu dialihkan ke ranah politik, pembelaan yang terlalu emosional, data yang tak konsisten, hingga audit akademik yang justru ditutup rapat. Maka pertanyaan kuncinya tetap sama. Kalau memang sah, kenapa takut dibuka? Ilmu politik mengajarkan kita bahwa legitimasi seorang pemimpin tidak lahir dari narasi yang indah, tapi dari transparansi dan akuntabilitas yang nyata. Dan justru di titik inilah publik menaruh pertaruhannya. Apakah kepercayaan akan tumbuh atau justru runtuh? Sekarang bayangkan, apa jadinya kalau transparansi benar-benar dijalankan? Bisa jadi masyarakat lebih percaya, konflik sosial berkurang, bahkan stabilitas politik justru menguat. Tapi sebaliknya, apa jadinya kalau semuanya terus ditutup rapat? Publik akan semakin skeptis, legitimasi makin rapuh, dan pada akhirnya sejarah mungkin mencatatnya sebagai titik runtuhnya kepercayaan. Jadi pelajaran terbesarnya adalah kekuatan seorang pemimpin bukan diukur dari seberapa lantang ia berbicara, tapi seberapa berani ia membuka kebenaran.